Lalu ada pertanyaan nggak dari Septo? Jadi melalui chat pertanyaannya. Pertanyaannya saya bacakan. Anak kalau saya bukan alumni bekerja di dunia K3 atau tidak? Dan kira-kira perbandingan kesempatan keterimanya antara anak Kesmas peminatan K3 dan K3 itu seperti apa? Terus, apakah sertifikat AGA3U Kemenaker punya nilai jual tinggi bagi kita untuk melamar, untuk Wika sendiri, untuk lowongan kerjanya itu hanya ada skala nasional atau ada juga di daerah gitu? Terima kasih. Untuk yang pertanyaan boleh diulang apa tuh? Nggak jelas soalnya. Nah, bisa dicat di grup di kolom chatnya. Oke, saya bacakan ya, Ga. Pertama pertanyaannya, apakah alumni Kesmas yang bukan peminatan K3 itu punya kesempatan untuk bekerja di dunia K3? Tadi sepertinya Promosi Kesehatan bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi mungkin silakan ditambahkan, Ga. Dan kira-kira perbandingannya gimana nih antara kesempatan anak K3 sama bukan anak K3? Kira-kira dengan peminatan yang berbeda, kesempatannya masih sama atau tidak? Terus AK3U, terkait sertifikat AK3U itu bernilai atau tidak? Nah, untuk Wika sendiri biasanya lowongannya itu nasional atau daerah gitu, Ga? Nah, mungkin silakan dijawab, Ga. Bentar. Sorry, Ga. Suara kamu masih di mute. Sorry. Oke, silakan, Ga. Coba jawab ya. Sebenarnya saya coba dengan satu jawaban ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah misalkan yang anak-anak peminatan K3 dengan tidak itu chance-nya atau opportunity di kerja di HIT seperti apa, di K3 seperti apa, sebenarnya nggak bisa nggak bisa dijudge juga ya, karena itu tergantung dari perusahaan masing-masing sih. Ada yang memang perusahaan yang dia langsung spesifik misalnya masyarakat ngambil pendidikan ketiga ada, tapi ada kadang-kadang yang ambil kesehatan masyarakat, bahkan ada yang tidak ambil kesehatan masyarakat, sehingga tergantung dari perusahaannya masing-masing gitu. Bahkan nggak mesti juga bukan berarti anak peminat ketiga case-nya lebih besar juga nggak mesti juga, tergantung perusahaannya seperti apa. Biasanya kalau perusahaan yang baru, notabene baru, biasanya sih nggak terlalu memperlihatkan itu. Tapi kalau yang memang perusahaannya sudah experience, yang sudah memang K3 itu, biasanya dia akan lebih selektif sih. Bisa jadi bahkan peminatan K3, ketika kalian peminatan K3 pun bisa jadi dilihat nanti magangnya di mana. Bahkan ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh ambil ini sih, chance-nya sama ya. Chance-nya sama dan nggak bisa di-judge. Yang peminatan K3 lebih besar, nggak bisa juga sebenarnya. Tergantung nanti perusahaan sektor industri yang kalian daftar seperti apa. Terus kalau terkait AK3U, kalau AK3U juga sebenarnya sama juga. Ada perusahaan yang memang dia melihat sertifikat itu dan ada juga yang tidak. Bahkan ada yang mungkin melihat hanya sebagai formalitas kalian. Karena kalau saya lihat di Indonesia sih sebenarnya AK3 itu hanya sebagai formalitas untuk pemenuhan dokumen K3 ke Kemnaker. Tapi secara real, pengaplikasian sertifikat AK3 itu nggak kelihatan kalau bagi saya. Seperti itu. Karena notabene seharusnya orang yang pegang AK3 itu orang yang benar-benar expert, yang benar-benar ahli K3 ya. Tapi sekarang apakah mungkin orang yang hanya ikut kursus 2 minggu atau bahkan 7 hari tiba-tiba langsung bisa jadi ahli K3, apalagi anak Kesmas. Maaf kalau saya bilang itu. Nah, kalau saya lihat sih memang bahkan kalau saya di Wika pun saya bilang AK3U saya nggak pakai. Jadi saya AK3U saya dibilang nggak pakai, tapi manajer saya, departemen saya melihatnya ya melihat apa yang saya bisa kerjakan, bukan dari saya punya sertifikat apa itu. Nah dari situlah mungkin perusahaan akan lebih banyak melihat ya. Mungkin pada saat interview juga seperti itu. Ketika temanku punya K3U, tapi secara ketika ditanya mungkin kurang bisa bekerja masker, itu bisa jadi pertimbangan sendiri, dan AK3 pun tidak bisa jadi sertifikat AK3 tidak bisa jadi poin yang akan memastikan teman-teman diterima. Itu kembali tergantung ke perusahaan masing-masing punya kebijakan seperti apa. Jadi untuk sektor pertanyaannya insya Allah sih terjawab semua.
karena untuk kesempatan itu pasti sama. Kakak Gaul memang pada akhirnya yang bernilai, tapi pada masih segi formalitas. Untuk Wika sendiri tadi lebih ke nasional ya, Ga, ya? Lebih sering ke nasional ya, Ga? Sorry, suaranya bisa di ini, Kis. Sebentar, suaranya belum di unmute, Ga. Gimana? Kalau untuk di Wika sendiri lowongan kerjanya? Kalau untuk seleksi Wika sendiri itu macam-macam seleksinya. Kalau untuk yang jalur organik, jalur pegawai tetap ya itu secara nasional. Tapi itu pun berbagi beberapa tempat. Seleksinya di seluruh Indonesia. Itu kalau Wika. Okay. Nah, nanti untuk sistem kerjanya apakah teman-teman ditempatkan di Indonesia atau di luar, nah itu nanti proses yang lain. Tapi untuk seleksinya itu kalau untuk yang organik itu nasional, Wika pusat, dan nanti juga kalau misalkan ada juga kontrak project. Nah, kontrak project itu yang mungkin biasanya tiap project itu membuka lowongan sendiri-sendiri. Itu ada juga yang mekanisme seperti itu. Oke, tadi betul untuk orang berkarir bagusnya lewat nasional ya, supaya lebih career path-nya lebih jelas. Ya. Terima kasih Aga. Bagaimana tambahan Ga? Ya cuma kalau biasanya Wika pusat emang saingannya ini banyak. Itu aja banyak sih. Ya. Oke, siap-siap, betul sekali sih. Nah, Ga, sepertinya ini pertanyaannya udah semua, Ga, dan tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum Raga mungkin menutup atau memberikan untuk kita tutup diskusi ini, bisa saya minta izin Raga untuk minta tolong Raga buat memberikan kesimpulan dan nasihat atau sharing penting buat kami lah untuk ini kita highlight bersama. Silakan Ga. Saya masih belum ini lihat saya coba hasilnya. Saya dari saya sih intinya sekarang teman-teman tetapkan tujuan saja. Terutama teman-teman yang masih mahasiswa ya. Teman-teman yang mahasiswa sekarang mau ditetapkan saya nanti ingin berkarir di dunia apa, di dunia mana, di sektor mana. Kalau misalkan mau dari sekarang itu mau dipersiapkan baik secara kemampuan hard skill-nya, mungkin di kampus, kemudian coba sering kalau saya ingin kerja di K3, saya ya mulai sekarang coba baca-baca terkait K3. Jadi tidak hanya tertutup dengan apa yang disampaikan di kampus, tapi cobalah cari ilmu terkait K3 yang lebih luas itu. Nah, kemudian secara soft skill yang mulai dari sekarang, kalau mungkin yang ikut organisasi sudah ikut organisasi yang kita ya itu mungkin bisa dipakai, tapi yang belum cobalah mulai ikut kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan sehingga teman-teman secara hard skill dan soft skill itu sudah mulai terpupuk lah semuanya, karena itu nanti pasti akan sangat berpengaruh, akan sangat terpakai di dunia kerja. Bahkan kalau saya lebih kepake ilmu organisasinya daripada ilmu kerjanya itu. Okay. Nah kemudian yang kedua mungkin punya target dan berusaha untuk mencapai itu sebaik mungkin lah itu. Jadi memang harus punya goal, teman-teman mau jadi apa dari sekarang. Dan mungkin teman-teman yang sekarang sudah bekerja mungkin jadi K3 di tempat masing-masing. Ya coba tetapkan apa target K3 yang ingin dicapai, sehingga itu yang akan jadi motivasi teman-teman nanti untuk bisa perform lebih baik lagi. Saya yakin kalau teman-teman bisa perform lebih baik lagi, kesempatan untuk bisa jenjang karir yang lebih tinggi itu akan semakin terbuka lebar. Oke. Perform yang terbaik lah intinya. Saya klik tadi note dari Raga. Ada beberapa yang saya note dari sharing dari Raga malam hari ini terkait bagaimana teman-teman memberikan hal yang terbaik, bagaimana kemampuan organisasi teman-teman juga penting sekali untuk diaplikasikan di tempat kerja. Nah, Gah, terima kasih banyak Gah untuk sharingnya malam hari ini. Jujur mungkin dari sebagian teman-teman di sini merasa sangat senang sekali bisa mendapatkan sharing dari Raga, apalagi dengan ilmu-ilmu yang sangat praktikal
praktikal lah untuk pada ini kita aplikasikan di tempat kerja atau di tempat kita sekarang berada lah, untuk pada yang mempersiapkan diri di tempat kerja. Bagaimana CV yang harus dipersiapkan dari sekarang, bagaimana riwayat di kita di organisasi lebih banyak ditanyakan seringkali daripada keilmuan kita. Karena yang dimau oleh perusahaan biasanya terkait kemauan belajar kita. Begitu kan ya, Ga? Dan mau meng-create something buat masyarakat dan buat publik. Nah, Ga, jadi kita terima kasih banyak buat Raga telah memberikan waktunya sekitar 1 jam lebih buat kita semuanya. Terkait meeting pada malam hari ini. Ini tapi ada chat lagi dari Rian. Mau menambahkan apa ya? Boleh saya kasih waktu 1-2 menit aja. Untuk pada saya kesempatan, untuk pada saya berikan kesempatan buat Raga untuk keluar terlebih dahulu dari forum. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan juga buat di kita, di media kami di Jago Preventif. Ada yang beberapa tanya mengenai Jago Preventif itu sendiri, Ga. Jadi nanti kita mau sharing juga sedikit, sekitar 5 menit sih untuk pada area sharing terkait Jago Preventif sebelum saya tutup. Nah, tapi saya berikan kesempatan hanya 1-2 menit ya kepada Rian. Silakan untuk kenapa ya, Rian? Ya, makasih banyak kesempatannya. Sekali lagi terakhir, yang saya lupa bilang, kalau jualannya anak Kesmas di HSAE itu hal yang paling fundamental untuk kita, yaitu kesehatan kerjanya. Jadi, untuk teman-teman Kesmas yang kalau sudah mau bersaing di dunia HSAE, jangan minder, jangan malu. Kalau yang saya lihat ya, mohon izin Mas Raga ya, itu untuk kesehatan kerja kita itu jadi tombak loh, ujung tombak loh untuk kesehatan kerja terkait gizi kerja sampai malah lingkungan kerja, terkait kesehatan lingkungan kerja. Jadi memang untuk jualan anak Kesmas di dunia SHE itu poin kesehatan kerja menjadi ujung tombak kita yang bisa kita kembangkan di tempat kerja. Itu sih mungkin dari saya untuk anak Kesmas, jangan ragulah untuk ilmunya di dunia SHE kalau ingin bersaing sama teman-teman K3 yang basicnya engineering. Itu aja sih. Makasih. Izin saya mute lagi, Rian, suaranya, biar kita bisa fokus. Oke, terima kasih, Rian. Sharing terakhirnya cukup bagus bagaimana kita mulai tadi memang agak sedikit fokus sama safety gitu ya. Tapi memang kesehatan kerja, occupational health, itu cukup memang diminati, sangat dicari juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, saya persilakan Raga sekali lagi, terima kasih banyak buat sharingnya malam hari ini. Semoga benar-benar ilmunya bermanfaat dan karirnya semakin melejit dan jangan sampai lupa terhadap kami semua untuk sharing-sharingnya. Nah, silakan untuk mungkin bisa izin untuk keluar terlebih dahulu untuk leave dari meeting, tidak masalah, karena sedikit sebelum saya tutup saya mau sharing terkait Jago Preventif. Silakan Raga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya semoga apa yang sedikit yang di-share-kan ini bisa bermanfaat, karena juga saya juga sama-sama masih belajar, nggak terlalu tahu banget ya. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Jadi itu saya harap teman-teman ke depan juga karirnya semakin baik, yang kuliahnya sukses dan nanti bisa berkarir lebih tinggi lagi. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatan berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.